kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak jangan lupa absen nanti ya di Google Classroom. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Khalifah artinya mengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Khalifah pertama adalah Abu Bakar, khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah biografi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan tokoh istimewa atau sahabat Rasulullah yang ikut berjuang dalam dakwah dengan Nabi di Mekah dan Madinah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir, dan sampai bertemu dengan nasab Nabi Muhammad. Ibunya bernama Khair Salma dan ayahnya diberi julukan Abu Quhafah. Dan pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Atik. Abu Quhaifah mempunyai 3 orang putra. Yang pertama adalah Atik atau Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Mu'tak, dan yang ketiga Utaib. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, langsung membenarkan dan mengimaninya pada peristiwa Isra Mi'raj. Ia membenarkan tanpa ragu ketika Rasulullah sakit. Yang dipesan menjadi imam adalah beliau, dan orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat di antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara 2 kandidat sangat tajam. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya, di antaranya pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi. Yang kedua, memberantas pembangkang zakat. Kemudian Perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran. Beliau wafat di usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit, dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nama asli Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufil bin Adi bin Abdullah Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Hafsah al-Adawi, julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Ia mempunyai perawakan yang tinggi, besar, dan mampu bekerja dengan 2 tangannya secara seimbang. Seorang yang sangat ditakuti oleh lawan maupun kawan. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham.
Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu mulai tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi dengan berbagai prestasi yang monumental. Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amr dan Abdullah al-Quraish al-Umawi, Amirul Mukminin dan Zun Nurain wa Hijratain. Sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraish bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdus Syam dan neneknya Ummu Hakim al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk, memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, mulai dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau sekitar 644 sampai 655 Masehi. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Abu Hasan dan Al-Husain mendapat gelar Abu Turab dan karamallahu wajhah, keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib atau karamallahu wajhah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberitakan masuk ke surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.